Baik, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan materi integral. Di sini saya akan membahas ada beberapa soal untuk integral, baik itu integral em, aljabar maupun yang trigonometri. Untuk yang pertama, kita bicara tentang antiturunan atau inverse dari turunan atau dengan nama yang kita kenal dengan istilah integral. Itu nomor pertama tentang trigonometri ketika kita punya fungsi fx sama dengan cos 3x ditambah sekan kuadrat dari 3x. Tentunya ketika ditanyakan integral, maka integral dari fx dx berarti yang ini juga kita yang kanan kita integralkan cos 3x plus sekan kuadrat 3x dx. Maka integral dari fx, f kecil, itu sama dengan f besar x, gitu ya. Itu akan sama dengan, nanti nah ini cos 3x plus sekan kuadrat 3x. Nah, ingat catatannya bahwa integral dari sin AX dx itu rumusnya adalah negatif 1/A. A-nya dari mana? A itu adalah turunan dari AX ya. Ingat, ini A itu turunan dari AX. Jadi, satu perturunan dari fungsi yang di dalamnya dikali dengan sin turunannya, integralnya adalah cos. Berarti nanti jadi cos AX plus C. Jangan lupa. Integral cos AX dx menjadi 1/A sin AX plus C. Begitu juga kalau ada sekan kuadrat AX dx adalah 1/A tangen AX plus C. Sehingga dari catatan ini kita bisa menulis bahwa integral dari cos 3x itu sama dengan, aturannya kita pakai yang ini, berarti 1/3 sin 3x gitu ya. Kemudian sekan kuadrat itu adalah tangen. Nah, nanti berarti ditambah dengan 1/3 tangen 3x, nanti ini plus plus C. Beres sampai sini. Tapi kalau mau dirapikan boleh karena nggak ada jawaban, misalkan dari opsionalnya, teman-teman bisa langsung 1/3 dari sin 3x ditambah tangen 3x ditambah dengan C. Tidak ada juga boleh dibeginikan sin 3x ditambah tangen 3x ditambah C yang ininya dibagi dengan 3. Sehingga kita mendapatkan jawaban yang benar adalah yang sin 3x plus tangen 3x dibagi dengan 3 baru ditambah dengan konstanta. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat nomor 2. Untuk nomor 2 ini menarik karena kita ditanyakan integral atau disuguhkan soal integral dari 6x kuadrat ditambah ax ditambah 7dx itu adalah itu berarti sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3/2 x kuadrat ditambah 7x ditambah c. Maka tentukan koefisien A. Berarti yang ini yang kita akan cari. Berapakah sebenarnya si koefisien A itu sendiri? Yang ini nih. Koefisien A-nya ini berapa? Nah, maka kalau kita yang kiri ini diintegralkan, dia itu sebenarnya akan sama dengan yang kanan. Hasilnya harus sama. Berarti 6x kuadrat kalau kita integralkan. Nah, teman-teman ingat catatannya bahwa integral AX pangkat N dx ini adalah A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ingat, ini adalah rumus dasarnya. Sehingga kalau ada 6x kuadrat, ini bisa jadi 6 per N-nya itu 2 ya. Berarti 2 ditambah 1, 3. X pangkat 3 ditambah A. Nah, X-nya ini pangkat berapa? X-nya itu pangkat 1. Berarti nanti 1 tambah 1, 2. Jadi per 2, X pangkat 2 plus 7. Konstanta selalu ditambahkan X nantinya ya. Plus C itu sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 3/2 X kuadrat ditambah 7X ditambah dengan C. 6 dibagi 3 kan 2 ya. Berarti 2X pangkat 3 ditambah A per 2 X kuadrat ditambah 7X tambah C.
nilainya harus sama dengan yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan juga dia nilainya adalah sama 7x plus C. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, yang kita cari itu adalah nilai koefisien dari A. Maka koefisiennya itu adalah kan ya koefisien A-nya itu kan dia merupakan koefisien dari variabel X kuadrat. Maka di kanan variabel dari X kuadratnya itu koefisiennya adalah 3/2. Dari sini berarti nanti A per 2 itu akan sama dengan 3/2. 2 yang di sini kita ke kanan kan. Berarti pembagian pindah jadi perkalian. Maka A-nya adalah 3/2 dikali dengan 2. Kita tinggal coret, maka nilai A-nya adalah 3. Jadi kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 3. Sebenarnya ini soal mudah ya. Kalau misalkan kita perhatikan dari karakter soalnya itu sendiri. Nah, untuk nomor tiga itu menarik. Kenapa? Karena kita punya fungsi fx yang didefinisikan itu ada dua. Fungsi fx itu ada dua. Ada yang min x pangkat 3 dan ada yang min 3x min 2. Nah, dua-duanya memiliki ada batas nilai. Artinya, untuk yang nilai di antara min 2 sampai 2 kita pakainya yang ini, yang atas. Tapi dari 2 sampai dengan X kurang dari sama dengan 4 itu adalah min 3X min 2. Nah, sehingga kalau ada soal yang seperti ini, teman-teman ingat catatannya. Kalau ada integral A sampai B f x dx ditambah integral B sampai C f x dx, maka ini sama aja dengan apa? Integral dari A sampai C untuk f x dx. Jadi kalau misalkan di sini kita memiliki angka yang ini sama, tinggal kita coret lihat ujung dan ujung A dan C saja. Di sini juga menarik teman-teman. Kalau kita lihat adalah untuk nomor 3 itu integral min 2 sampai 4 untuk min 2 fx dx itu kan min 2 itu kalau kita pecahkan dengan syarat interval yang ada di soal. Kenapa kita harus patokan kepada yang ada di soal ya? Karena memang fungsinya yang ada di sini. Jadi bisa saja kita menjadikan bahwa batasnya itu dari min 2 sampai 0 misalkan ditambah 0 sampai 4 boleh saja. Cuman tidak masuk ke fungsi yang ini. Nanti untuk 0 sampai 4 fungsinya itu tetap kita akan ada dua fungsi yang digunakan. Sehingga kalau misalkan ada kasus seperti ini, sedangkan batasnya ini nyambung dari sini ke sini, itu kan bisa dicoret. Jadi dari min 2 sampai 4. Sama saja min 2 sampai 4. Gitu loh. Maka di sini kita ngikutin syarat di sini intervalnya. Min 2 sampai 2 itu untuk min 2 fx dx. Nanti kita tambah dengan dari 2 sampai 4. Fungsinya sama, min 2 fx dx. Gitu loh. Berarti nanti ini berapa nih? Integral min 2 sampai 2, min 2 kali fx-nya pakai yang mana? Karena batasnya dari min 2 sampai 2 berarti kita pakai yang atas. Min x pangkat 3 dx. Sedangkan untuk yang batas dari 2 sampai 4, maka fx yang kita gunakannya adalah dari 2 sampai 4 adalah min 3x min 2 dx. Nah, berarti kita tinggal sederhanakan ya. Min 2 ke sampai 2, batas atasnya 2, min 2 kali min x, jadi 2x pangkat 3 dx, ditambah integral dari 2 sampai 4, batasnya min 2 kali min 3 adalah 6x, ditambah dengan 4 dx. Oke, kita integralkan ya. Berarti ini 2 per 3 tambah 1, 4. X pangkat 4, batasnya dari min 2 sampai 2. Nanti kita tambah dengan hasil integral yang ini. Berarti ini pangkat 1 ya. 6 per 1 tambah 1, 2. Berarti 6 per 3. Jadi kan? 6 per 2. X pangkat 2 ditambah 4. X batasnya dari 2 sampai 4. Oke, berarti kita dapatkan setengah X pangkat 4. Batasnya min 2 sampai 2. Ditambah 6 dibagi 2 menjadi 3x kuadrat ditambah 4x, batasnya dari 2 sampai 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan, substitusikan 2-nya ke x nih. Berarti ini berapa nih? Setengah kali 2 pangkat 4, nanti dikurangi dengan yang ini nih. Yang min 2 batas bawahnya, setengah kali min 2 pangkat 4. Nah, gitu loh. Ya.
nanti ditambah dengan yang mana? Sekarang yang ini. Nah, batasnya kalau yang ini kan beda. Batasnya dari 4 sampai 2, berarti kita masukkan. Berapa nih? 3 kali 4 kuadrat ditambah 4 kali 4, kan gitu? Dikurangi dengan 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2. Nah, gitu ya. Selalu batas atas dikurangi batas bawah. Karena ingat yang kebentukin itu kalau integral A sampai B untuk fx dx, ini nulisnya kan jadi ini berarti fb dikurangi dengan f A, gitu ya. Atau A-nya kecil disesuaikan dengan yang batas di sini. Gitu. Ini kan rumus dari integral tentu yang sudah kita bahas dan bicarakan di pertemuan sebelumnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Berarti nanti 2 pangkat 4 itu adalah 16 dibagi 2, 8. Dikurangi min 2 dipangkatkan 4 itu adalah 16 positif ya. Karena min 2 dipangkatkan bilangan genap itu selalu positif. Kalau dipangkatkan ganjil dia pasti negatif. Min 2 dipangkatkan 4 itu 16. 16 bagi 2, 8. 8 dikurangi 8. Ditambah dengan, nah yang ini berarti 4 dikuadratkan. Ya kan? Gitu ya. 4 dikuadratkan berarti dia 16. Ya enggak? Gitu. Jadi nanti ini kita kuadratkan dulu 3 kali 4-nya gitu ya. Lalu nanti dikali dengan 3. Jadi 48 nanti ditambah dengan 4 kali 4, 16. Dikurangi dengan berapa nih? 2 dikurangi 4 kali 3, 12 ditambah dengan 8. Gitu. Berarti nanti ini 0 ditambah, sorry ini kurang kurung ya. Berarti 48, nanti kita tinggal tambahkan dengan 16. Jadi 64. 64 dikurangi dengan 20. Maka jawabannya adalah 44. Gitu. Maka ini answernya 44. Gitu. Ini untuk nomor 3 ya. Nomor 4 tidak jauh beda karena ini konsepnya sebenarnya nomor 4 sama dengan konsep nomor 3. Artinya kita tinggal menambahkan saja angka-angka yang diketahui karena di sini nomor 4 itu adalah tentukan integral tentu dari min 4 sampai 4 untuk min 3x kuadrat ditambah 8x tambah 4 dx. Nah, berarti nanti kita integralkan dulu nih min 3 x kuadrat. 2 tambah 1, 3. Berarti nanti min 3 per 3 x pangkat 3 ditambah ini pangkat 1 ya. 1 tambah 1, 2 berarti 8 per 2. Ditambah dengan konstanta kalau diintegralkan tinggal ditambahkan saja x. Batasnya dari min 4 sampai 4. Jangan lupa. Kita sederhanakan dulu. Berarti min x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 4x. Batasnya dari min 4 sampai 4. Ini batas bawahnya min 4, batas atasnya adalah 4. Berarti kita sekarang tinggal mensubstitusikan ke soalnya. Berarti nanti negatif dari 4 pangkat 3 ditambah 4 kali 4 kuadrat ditambah 4 kali 4. Kan gitu. Nah, dikurangi sekarang batas bawahnya min 4 masukkan. Berarti nanti min dari min 4 pangkat 3 ditambah 4 kali min 4 ditambah dengan 4 kali min 4. Gitu. Dan gitu ya. Oke. Ini sorry kuadrat ya. Nah, kita tinggal masukkan 4 dipangkatkan 3, 64 ya. Negatif berarti nanti min 64. Ditambah 4 dikuadratkan 16. 16 kali 4 juga 64. Ditambah 4 kali 4, 16. Gitu ya. Dikurangi dengan, ini min 4 negatif ya tetap ya. Karena 64 negatif kan dipangkatkan bilangan ganjil selalu negatif. Dan negatif kalau negatif jadi positif. Maka di sini 64. Ini positif ditambah 64 juga. Dikurangi dengan 16. Oke, berarti jawabannya ini tinggal hilang ya. Tinggal 16 dikurangi 64 dengan 64 itu berarti nanti 128 dikurangi 16 gitu. Ya. Berarti nanti
16 dikurangi, nah ini 128 dikurangi dengan 16 berarti nanti kita punya 100, dia 16 ya, berarti 112 ya. Nah, punya nilai 112. Nah, sehingga nanti 16 dikurangi dengan dikurangi dengan 112 berarti dia negatif 96. Nah, gitu. Jadi ini unsurnya kita tulis negatif 96. Baik, jadi begitu ya kalau misalkan kita bicara tentang integral tentu. Next, kita lihat nomor 5. Nah, ini penting untuk nomor 5 karena kita mengingat lagi terkait dengan teorema dasar kalkulus 1. Jadi TKD, teorema ini ya, teorema dasar kalkulus yang pertama itu menyatakan bahwa kalau kita punya turunan dari fungsi integral, di sini integral dari U sampai P, gitu ya. Untuk fx, misalkan di sininya ft lah ya, ft dt. Nah, gitu. Maka ini hasilnya adalah sama dengan f batas atas dimasukkan ke sini dikali dengan v aksennya, baru kita kurangi dengan fu. U-nya itu berupa fungsi biasanya nih, U dan V-nya berupa fungsi kali U aksen. Nah, ini rumusnya. Nah, kenapa? Karena memang rumus dasar kalkulus pertama itu digunakan untuk mencari turunan dari suatu fungsi integral. Sehingga ketika ada soal, carilah turunan dari fungsi integral dari T kuadrat ditambah 5 pangkat 4 dt untuk fungsinya X ke X kuadrat. Ini kita pakai rumus ini saja. Berarti V-nya tinggal masukkan ke T, berarti tinggal T. Ini jadi X kuadrat ya. Pangkat 2 ditambah 5 pangkat 4 dikali V aksennya. V aksennya berarti turunan daripada X kuadrat. Apa? 2X. Dikurangi dengan FU. Berarti nanti T-nya ganti dengan X. Berarti nanti X kuadrat ditambah 5 pangkat 4 dikali turunan dari U. U-nya itu turunan dari X adalah 1. Jadi jawabannya adalah apa? X, 2X. 2X saya kedepankan ya. 2X pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 dikurangi dengan X kuadrat tambah 5 pangkat 4 kali 1 tetap saja. Gitu. Jadi seperti ini ya, kita menggunakan teknik dasar pengintegralan yang pertama. Sehingga jawabannya kita akan dapatkan 2X dikali X pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 min X kuadrat plus 5. Begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nih, kita punya integral sin pangkat 3 dari 3X cos 3X dE. Nah, teman-teman perhatikan di sini ini ada dua fungsi dalam suatu integral. Kita bisa menggunakan banyak cara. Pertama, kita bisa menggunakan substitusi. Yang kedua, kita gunakan integral parsial. Dan yang terakhir bisa juga menggunakan tanjalin. Aturan tanjalin nanti saya kenalkan. Kalau tanjalin biasanya hubungannya dengan parsial. Biasanya salah satu fungsinya bisa diturunkan menjadi lebih sederhana gitu loh, salah satu fungsinya. Kalau yang ini kan kalau diturunkan sinnya nggak dapat, cosnya kalau diturunkan juga nggak dapat, sederhana, muter di situ saja, maka kita bisa gunakan dengan cara apa namanya, substitusi. Kenapa? Karena kalau salah satu dimisalkan, cari turunannya pasti adalah fungsi yang lain sehingga bisa dicoret karena turunan dari penggunaan dari substitusi itu untuk menghilangkan, mengeliminasi sebenarnya. Nah, berarti nanti kita misalkan saja. Nah, mana yang dimisalkan? Pangkat tertinggi nih. Di sini pangkat 3 yang lebih rame ya. Berarti nanti U-nya itu adalah sin 3X. Nah, kita cari sekarang DU per DX-nya. Kan ini ada DX ya. Nah, DU per DX berarti turunan dari U terhadap fungsi X. Berarti turunannya apa nih? 3 cos 3X. Nah, dari sini kita dapatkan, boleh tukeran ya, DX dengan DU. Nah, DU per 3 cos.
3X kali DX. Gitu ya. Kalau misalkan nanti eh, apa namanya, kita mau menyederhanakan. Berarti yang kita pakai itu yang akan kita kotakin ini pasti akan kita pakai lagi untuk menyelesaikan soal sin pangkat 3 dari 3X kali cos 3X dx. Nah, sekarang kita masukkan nih integral sin 3x-nya ganti dengan u. Jadi u pangkat 3 kali cos 3x. Ini nggak usah diganti karena memang nggak ada apa-apanya. Nah, dx-nya ganti dengan du per 3 cos 3x. Nah, dari sini sebenarnya ada yang sama nih. Yang samanya itu adalah cos 3x. Berarti boleh kita coret. Nah, yang cos 3x-nya kita coret. Sehingga kita dapatkan apa? Dapatkan integral sepertiga U pangkat 3 du. Kalau udah kayak gini tinggal integralin oleh teman-teman. Berarti sepertiga dikali 1 per 3 tambah 1, 4. Ya, berarti dikali U pangkat 4 plus C. Berarti 1 per 12 U pangkat 4 plus C. Atau boleh juga U pangkat 4 per 12 plus C dengan U-nya itu sendiri apa? U-nya sendiri sin 3X. Masukkan lagi jadi sin 3X dipangkatkan 4 dibagi dengan 12. Nanti ditambah dengan C. Gitu ya. Jadi kita dapatkan jawaban yang pas itu yang D. Gitu. Baik, next kita lihat untuk nomor 7. Nah, untuk nomor 7 juga kita punya aljabar untuk X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 7 pangkat 3 X kuadrat plus 2X dx. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Kan kita, kalau ada aljabar itu pangkat tertinggi X-nya itu dengan pangkat terendahnya selisih 1 enggak? Nah, di sini pangkat tertingginya X pangkat 3, di sini X pangkat 2. Selisihnya adalah 1, maka bisa pakai substitusi. Gitu ya, berarti nanti misalkan U-nya itu adalah yang paling pangkat tertinggi tentunya. Plus 3X kuadrat plus 7. Baru du per dx-nya kita cari menjadi berapa? 3X kuadrat ditambah 6X plus 0. Nah, dx dengan sorry, nanti du tukar posisi ya ini dengan dx berarti nanti 3x kuadrat plus 6x. Nolnya saya nggak tulis. Kenapa? Karena memang ya sudah kalau nol kan nggak ditulis juga nggak apa-apa. Nah, yang kita kotain itu adalah yang akan kita jadikan, dioperasikan gitu dalam soalnya. Sehingga kita bisa tulis kembali bahwa, saya sebelah kanan ya, integral dari X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 7 pangkat 3 dikali dengan X kuadrat plus 2X dx, ini kita tulis jadi integral U pangkat 3, gitu ya, U pangkat 3 kali X kuadrat plus 2X. Nah, si dx-nya ganti dengan apa? Dengan du per 3X kuadrat plus 6 plus 6X. Nah, tugas kita ingat mencoret yang tidak diganti dengan U. Mau nggak mau gimana caranya si X kuadrat plus 2X itu dicoret dengan yang di bawah. Tapi ini angkanya nggak sama. Lah, kita buat sama aja. Di sana koefisien X kuadratnya adalah 1, dibuat 1, 3-nya keluarkan gitu loh. Ya, jadi U pangkat 3 kali X kuadrat plus 2X kali du. Nah, 3-nya tak keluarkan. Jadi nanti kita punya X kuadrat plus 2X. Gitu. Ya. Nah, dari sini barulah kita akan coret. Nah, sehingga kita punya 1 per 3 U pangkat 3 du. Kalau udah kayak gini tinggal mudah kita integralkan sama dengan 1 per 3 dikali 3 tambah 1, 4. Berarti 1/4 U pangkat 4 plus C. Atau U pangkat 4 per 3 kali 4, 12 plus C. Nah, U-nya itu apa? U-nya itu adalah ini. Berarti kita tinggal masukkan lagi, substitusikan. Jadi X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 7. Nanti dipangkatkan 4 per 12 plus C. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang 12 ya, berarti yang D. Baik, sementara itu pembahasan dari saya mudah-mudahan bisa menambah apa namanya input buat teman-teman.
Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.